Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesombongan iblis ternyata tidak membuat dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia juga diusir dari syurga. Dan setelah diusir, akhirnya iblis pun mulai membangunkan istananya di lautan. Iblis memilih lautan karena luasnya mencapai 3/4 dari luas bumi. Kisahnya dalam sebuah kitab karya agung Syekh Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasannya iblis itu dulunya memiliki nama Al-Abid yang artinya ahli ibadah. Pemberian nama Al-Abid ini hanya pada langit pertama, dengan sebutan lain yaitu langit kedua dan seterusnya. Begitu terkenalnya iblis dengan pemberian sebutan nama-nama tiap langit, karena iblis ketika itu memang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Pada langit kedua, iblis disebut dengan nama Az-Zahid, dan di langit ketiga diberi nama Al-Arif. Di langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya adalah At-Taqi, sedangkan nama di langit keenam dan ketujuh adalah Al-Qadin dan Az-Zazil. Awalnya, iblis termasuk dari salah satu malaikat penghuni surga yang doanya yang selalu dimakbulkan. Karena doanya yang ampuh tersebut, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi manakala malaikat Israfil yang sedang berkeliling mengintai surga mendapati sebuah tulisan. Tulisan tersebut berbunyi, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan itu berada di salah satu pintu surga dan tak lain tak bukan, tulisan itu telah membuatkan malaikat Israfil menangis tersedu-sedu. Ia amat takut sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah dirinya. Tak hanya malaikat Israfil, para malaikat lain juga turut menangis, di mana malaikat-malaikat lain itu juga memiliki kekuatan yang sama seperti malaikat Israfil. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi iblis Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hambamu yang manakah yang berani menentang perintahmu itu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka." Azazil mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala selama kurun waktu 120.000 tahun. Azazil, iblis, menyandang gelar kehormatan dan kemuliaan, dan hingga tibalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam yang diciptakan sebagai khalifah di bumi. Semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun Azazil, iblis, malah membangkang. Ianya menolak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Karena kesombongannya, sejak ketika itu iblis dijadikan simbol dari kesombongan, tentang takabur, tentang selalu bangga diri. Sifat-sifat inilah yang kemudian ditularkan oleh iblis agar tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Karena penolakan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar iblis keluar dari surga. Iblis mendirikan istana di lautan yang ini. Sejak iblis
dibuang dari surga, iblis membangun sebuah singgasana dan istana di lautan. Hal itu dimaksud untuk menandingi arsy Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas air di langit ketujuh. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyad, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwasannya iblis mempunyai banyak tentara dan memiliki lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menepati kerajaannya di lautan agar ia lebih selesa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Sedangkan lautan adalah daerah yang sangat luas. Demikianlah kisah istana iblis di lautan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.